Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Giri Pratiwi dengan NIM akhir 013 dari kelas 1C, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi Sanitasi Lingkungan, Program Sarjana Terapan. Diawali dengan pengertian hukum. Hukum merupakan peraturan yang dibuat secara resmi sebagai pengatur secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Norma hukum datangnya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga yang resmi dan berwenang. Selanjutnya ada hukum dan hukum kesehatan. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan bermasyarakat. Sedangkan hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Lalu ada subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dan mempunyai wewenang untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah individu dan badan hukum. Individu atau orang sejak lahir sampai meninggal dunia adalah subjek hukum. Ia mempunyai kewenangan hukum, sedangkan badan hukum merupakan suatu badan berunsurkan manusia, organisasi, dan harta kekayaan yang juga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum sendiri dapat berupa hukum publik seperti negara beserta bagian-bagiannya. Adapun objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi objek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum karena segala sesuatu itu dapat dikuasai oleh objek hukum. Yang termasuk dalam objek hukum antara lain barang bergerak dan barang tidak bergerak. Cakap hukum. Wewenang hukum belum tentu cakap hukum. Setiap manusia mempunyai wewenang hukum, tetapi belum tentu cakap hukum. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila ia telah dikatakan cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya. Orang yang dianggap tidak cakap hukum seperti anak di bawah umur, belum dewasa, orang sakit, gila, pemabuk, dan pemboros. Nah, orang tersebut diletakkan di bawah pengampuan. Dan jika ingin melaksanakan hak dan kewajibannya harus melalui wali. Selanjutnya peristiwa hukum. Peristiwa hukum bisa diartikan sebagai semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. Contohnya dalam pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si beruntung, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dari contoh tersebut, apabila adanya peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali, akibat hukumnya menggantikan biaya rugi dan bunga. Lalu ada pengertian moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Istilah moral mengaku pada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia yang bermoral. Hal tersebut mencakup baik buruknya suatu perbuatan. Terakhir, kesimpulan. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu, hukum selalu diatur dengan norma moral. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang saja kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum bisa meningkatkan dampak sosial dan moralitas. Sekian tugas video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.